Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian, dan di segmen Talk with Binusian kali ini kita bakalan ngebahas soal co-parenting. Adalah suatu pola asuh kolaborasi dari pasca perceraian. Nah, tapi ngebahasnya nggak sendirian karena sudah hadir di studio Binus TV ada Kak Dwi Ningsih Aryani. Kak Nici, hai. Halo, Selamat sore. sore. Akhirnya kembali lagi ya di sini ya Kak. Nah, aku sebenarnya pengen membahas ini soal co-parenting ini. Kayaknya di tahun 2025 ini kita mungkin netizen kita buka scroll TikTok tiap bulan kayaknya ada aja berita-berita yang menggemparkan. Ya memang sih berangkatnya dari selebritas yang mengalami perceraian. Nah, tapi habis itu aku nggak mau bahas untuk gosip-gosipnya enggak, tapi mau ngebahas soal dari sisi anaknya. Karena mayoritas yang cerai itu kan memiliki anak, terus habis itu mereka ya akhirnya muncullah ini pola asuh co-parenting ini. Nah, untuk bisa menjelaskan lebih dalam, Kak boleh jelasin dulu dong co-parenting itu apa? Sebenarnya simpelnya co-parenting itu adalah pengasuhan bersama. Karena kan orang tuanya udah nggak sama-sama ya, sebagai suami dan istri mereka udah nggak bareng-bareng gitu. Jadi co-parenting adalah sebuah usaha di mana orang tua ini tetap bisa menjalankan perannya sebagai ayah dan ibu, walaupun peran sebagai suami istri itu udah nggak ada gitu. Dengan beberapa mungkin prinsip-prinsip yang memang tetap perlu dipenuhi gitu dalam co-parenting gitu. Oke, berarti ko-nya itu adalah kolaborasi ya? Kolaborasi, betul. Oke, nah mungkin kan kalau pengasuhan pola asuh co-parenting ini atau gini, kita mungkin ada rekan yang menjadi anak korban perceraian gitu ya, pasti kan ada momen dimana ya berbagi waktunya itu. Nah, menurut kakak sebetulnya pasti akan ada situasi dimana mungkin salah satu pihak dari orang tua ini ada yang toksik mungkin ya kan, kita nggak tahu ya masalah perceraiannya seperti apa gitu. Tapi apakah gitu dengan kondisi tersebut, toksik tersebut itu tetap bisa menjaga prinsip co-parenting itu sendiri agar berjalan dengan juga efektif gitu kan? Sebenarnya yang paling penting adalah kemauan dari orang tua gitu. Walaupun tinggal serumah gitu ya, tapi kalau salah satu dari orang tua tidak menjalankan perannya sebagai orang tua, itu hasilnya akan sama aja gitu. Jadi dalam prinsip co-parenting, walaupun misalnya ada salah satu orang tua yang kayaknya nggak mau, ya kita juga nggak bisa paksakan gitu. Biasanya dalam kondisi yang tadi disebutkan oleh Viana, salah satu orang tua itu misalnya toksik atau nggak mau diajak untuk berkolaborasi dan bekerja sama menjalankan peran sebagai orang tua, kita bisa memilih opsi yang namanya parallel parenting gitu. Karena prinsipnya orang tua itu hadir sebagai ayah dan ibu, bukan sebagai suami dan istri. Jadi dengan parallel parenting mereka bisa meminimalisir interaksi sebagai mantan suami dan mantan istri gitu ya, tapi mereka tetap bisa hadir sebagai orang tua. Contohnya apa? Misalnya ada fase tertentu, periode tertentu anak tinggal sama ayah dulu atau sama ibu dulu gitu. Atau kalau ada acara apa yang hadir ibu, kalau ada acara apa yang hadir ayah. Kalau co-parenting itu kan sama-sama ya, mungkin viewers juga banyak yang lihat gitu ya, orang tua yang hadir misalnya ada acara sekolah anak, dua-duanya datang gitu, atau anaknya sunatan gitu, orang tuanya dua-duanya mendampingi, itu co-parenting. Tapi kalau gantian itu namanya parallel parenting, dan itu bisa banget jadi opsi kalau memang udah nggak bisa dikompromiin lagi sama pasangan gitu, mantan pasangan ya. Iya. Oke. Berarti kesimpulannya adalah kalau perbedaannya co-parenting ini adalah mungkin perceraiannya itu adalah mungkin baik-baik komunikasinya ya, masih bisa dikomunikasikan. Tapi kalau paralel itu udah bener-bener nggak bisa gitu ya berarti. Oke. Nah, terus sekarang kita kalau misalkan ngomongin soal pembagian waktu, nggak usah orang tua yang udah bercerai, kita maksudnya yang masih utuh aja kadang-kadang juga masih susah untuk berbagi quality time ya, bener ya Kak gitu kan, karena ya sibuk pekerjaan, bisnis dan lain-lainnya. Aku dengan orang tua yang utuh aja itu tadi masih susah menjaga quality time-nya, apalagi yang sudah berpisah dan apalagi menjalankan co-parenting ini. Menurut kakak apa sih Kak yang bisa menjaga quality time anak itu bisa berjalan mulus meskipun mereka tuh co-parenting? Yang perlu diingat sama orang tua adalah koneksi gitu. Kebutuhan utama anak, baik itu tadi ya apapun situasi orang tuanya, mereka butuh koneksi sama orang tuanya. Jadi yang dibutuhin itu bukan seberapa banyak waktu yang dihabiskan sama anak, tapi seberapa berkualitas sih. Tadi kan kita ngomonginnya quality time ya gitu. Mungkin aktivitas sesederhana makan bareng tanpa pegang HP,
30 menit itu sebenarnya cukup untuk membangun konektivitas sama anak. Jadi nggak harus sesuatu yang harus liburan ke luar negeri berapa lama, enggak gitu. Tapi gimana sih kita benar-benar bisa hadir ketika memang waktunya sama anak gitu. Oke, presence gitu ya, maksudnya kayak aku Betul. ada loh di sini dan emang bener-bener mindful gitu untuk bisa koneksi sama anaknya itu. Oke, nah lalu menurut kakak apa sih kak gitu manfaat dari co-parenting ini sendiri gitu ya? Walaupun ini kan efek ya, tapi kan setiap hal yang berjalan itu ada manfaatnya. Menurut kakak apa sih kak manfaatnya? Kalau tadi orang tuanya bisa hadir secara mindful, bisa membangun konektivitas sama anak gitu. Harapannya adalah anak ini bisa memiliki kemampuan meregulasi emosi yang baik gitu. Dia akan lebih bisa resilient gitu. Kenapa? Karena ketika orang tuanya hadir sebagai ini ayahku, ini ibuku dan aku memang merasakan peran mereka dalam hidup aku, anak akan ngerasa aman. Dan mereka akan ngerasa nyaman. Kalau kita ngerasa aman, kita akan lebih willing untuk mau mengeksplorasi dunia di luar kita. Jadi ketika dia dewasa tuh dia mau terlibat dalam banyak hal yang positif gitu ya, mau coba ini itu gitu, mau mungkin kelihatannya lebih produktif, terus juga dia akan lebih tadi bisa mengelola emosinya karena dia tahu walaupun aku sedih, walaupun aku mungkin down gitu, aku punya mama papa loh yang tetap mau menerima aku gitu. Nah, pesan itu yang sebenarnya tetap ingin kita sampaikan kepada anak walaupun mungkin kondisi orang tuanya udah nggak sama-sama lagi gitu. Jadi anak tetap bisa merasa kehadiran orang tua walaupun mungkin praktiknya nggak ideal ya, nggak kayak keluarga yang lain gitu. Nah itu kayak mesti gimana ya, agak susah membayangkan posisi itu sebetulnya karena ya kita mungkin banyak anak yang memiliki orang tua yang misalkan masih dalam satu pernikahan tapi ada juga yang nggak akur kan banyak juga ya kak, apalagi ini yang kondisinya sudah berpisah, susah mendapatkan pendekatan secara emosionalnya dan lain-lainnya. Tapi aku mau tanya, tadi kan sebenarnya kalau co-parenting kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya ini adalah kondisi yang perceraiannya baik-baik. Tapi kalau ada di satu posisi di mana mereka co-parenting tapi ternyata mereka ada si bapak ibunya ini mungkin ada kayak manas-manasi kayak provokatorin ke ini ibu kamu tuh gini-gini misalkan kayak gitu, gimana sih ke kondisi emosional si anak gitu, karena di sisi lain mungkin kan ya dia nggak bisa menyatukan pemikiran orang tuanya kan gitu, tapi mereka harus bisa membagi gitu. Gimana kak menurut kakak? Nah itu hal yang harus banget dihindari dalam co-parenting, yaitu menjadikan anak jembatan antara orang tua gitu. Karena sering banget ditemukan pada praktiknya co-parenting yang bilangin tuh sama ibu kamu, bilangin dong sama papa kamu gitu, bilangin papa tuh uang bulanannya belum masuk gitu kan. Itu kan sesuatu yang padahal anak itu dia nggak bisa membedakan mana sih yang sebenarnya memang bagian aku, tanggung jawabku gitu, kapasitas aku sebagai anak, mana yang bukan gitu. Nah orang tua yang perlu mengajarkan boundariesnya ke anak. Orang tua nggak perlu tahu konfliknya, anak nggak perlu tahu gitu ya konfliknya orang tuanya tuh seperti apa, kesulitan orang tuanya seperti apa. Yang dia butuhkan adalah kehadiran orang tua sebagai ayah dan ibunya gitu, bukan sebagai kita kepada pasangan gitu ya, atau mantan pasangan kita gitu. Jadi menjadikan anak sebagai bumper emosi, sebagai jembatan gitu ya dalam komunikasi orang tua itu harus banget dihindari kalau kita mau mempraktikkan co-parenting gitu. Oke, sebaik-baiknya co-parenting aku pengen nanya lagi. Kita yang utuh aja nggak akan pernah menjadi orang tua yang sempurna, ya kan kak? 1000 buku pun susah gitu untuk menerapkan menjadi orang tua yang perfect gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya co-parenting sendiri, gimana sih kak untuk menjaga psikis anak? Atau untuk sebelum menjawab itu, bagaimana sih kak kondisi psikis emosi anak itu sendiri? Bagi anak yang memiliki pola asuh co-parenting itu, gimana? Yang dibutuhkan anak balik lagi adalah kehadiran dari orang tuanya gitu. Jadi sebelum kita ngomongin soal parentingnya, kita perlu tahu dulu bahwa kita tidak hadir dalam situasi itu sebagai pasangannya si A atau pasangannya si B, tapi sebagai ayah dari anak atau ibu dari anak gitu.
Jadi dengan begitu kita bisa lebih melihat sebetulnya apa sih yang dirasakan oleh anak atau apa sih yang dibutuhkan oleh anak gitu. Dari situ baru kita bisa melihat lebih dalam gitu ya. Ketika anak ini mungkin anaknya masih bingung. Kondisi orang tua kok beda ya sama teman-temanku gitu kan. Kita bisa menjelaskan kepada anak kondisinya seperti apa, tapi balik lagi notes-nya tadi, anak nggak perlu tahu konflik orang tuanya seperti apa gitu ya. Yang dia butuhkan adalah penjelasan kenapa orang tuaku mungkin tidak tinggal serumah gitu, dan bagaimana sih kita perlu bisa meyakinkan anak bahwa walaupun mama papa nggak tinggal serumah, tapi kami masih menyayangi kamu gitu kan. Pesan itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak ya gitu. Anak nggak perlu tahu di balik itu sebenarnya konflik apa yang dialami oleh orang tuanya gitu. Oke, Kak, ada nggak sih mungkin perbedaan? Udah pasti sih, aku yakin ada banyak sekali perbedaan gitu bagi anak korban perceraian dari yang mungkin masih kecil sekali bahkan sampai dewasa. Karena dewasa pun dengan kondisi co-parenting, aku yakin itu ada sisi emosionalnya juga yang mungkin dia rasain. Bagaimana kalau yang anak kecil gitu, aku kayak nggak ngebayangin itu, maksudnya lebih jauh, tingkatannya jauh lebih sulit nggak sih menjaga emosional mereka yang umurnya mungkin masih kecil. Aku nggak tahu lah kecilnya berapa ya gitu, tapi kira-kira gimana sih, Kak? Sebetulnya sama-sama berat gitu ya buat anak, entah dia masih kecil ataupun dia sudah dewasa. Yang menentukan adalah bagaimana keluarga ini sebagai family unit itu selama ini menghandle permasalahan atau meregulasi emosinya masing-masing gitu. Yang namanya orang tua pasti pernah juga ya melakukan kesalahan. Nah, namanya orang tua juga nggak ada yang sempurna gitu. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan itu kepada anak gitu. Jadi anak juga tahu ketika terjadi sesuatu tuh aku harus apa gitu. Nah, itu juga yang akan menentukan ketika anaknya kecil ataupun besar gitu ya, udah dewasa gitu, ketika dia melihat orang tuanya berpisah, dia akan melihat perpisahan itu seperti apa gitu. Semua anak pasti akan memasuki fase berduka ya ketika orang tuanya berpisah gitu. Tapi bagaimana sih dia dan secepat apa dia melewati fase berdukanya itu ditentukan pada bagaimana selama ini family unit itu melihat atau menghadapi masalah yang ada di dalam keluarga. Oke, dari tadi mungkin aku ngebahasnya soal kedua orang tuanya ya, tapi aku pengen tahu sebetulnya support atau apa yang mesti dilakukan, support apa yang harus dilakukan oleh lingkungan sekitarnya, ya baik kakek neneknya atau om tantenya mungkin, tapi aku rasa mungkin kakek nenek ya yang lebih bisa lebih bisa memberikan support. Menurut kakak seperti apa sih, Kak? Yang pertama, balik lagi ke tadi, tidak menjadikan anak sebagai bumper emosional. Karena ya tadi, ketika itu kakek dan neneknya, mereka juga pasti berduka gitu ya ketika anaknya harus melewati perceraian. Nah, menghindari untuk tidak menjadikan anak sebagai papa kamu tuh, mama kamu tuh gitu ya. Ini tuh terjadi karena mama kamu, ini terjadi karena papa kamu gitu. Itu sebisa mungkin dihindari ketika anak menghadapi perceraian gitu. Yang kedua adalah memberikan support emosional untuk anak. Ketika dia sedang sedih atau dia bingung gitu ya, ya kita berusaha untuk hadir juga untuk dia gitu. Berusaha untuk menjelaskan seterbuka mungkin, tapi juga dalam batasan-batasan tertentu. Ini kondisi yang seperti apa. Menutupi perceraian kepada anak itu sebetulnya sama sekali tidak membantu. Karena itu hanya mendelay ya proses kebingungan itu atau proses grieving itu gitu. Dan anak mungkin akan lebih marah, akan lebih frustrasi ketika dia nggak tahu pada saat itu. Jadi kita sampaikan secara terbuka kondisinya seperti apa gitu, tanpa perlu menjatuhkan atau menjelekkan salah satu pihak. Oke, kalau udah jadi orang tua, ngomongin anak tuh susah ya gitu. Tapi percayalah bahwa anak itu titipan dari Tuhan yang harus kita jaga sedemikian rupa. Jadi apapun itu, mau dalam pola asuh yang seperti apapun itu, jadilah orang tua yang terbaik untuk anak, karena orang tua adalah sekolah pertamanya sang anak. Thank you ya Kak Nici atas insight-nya ya. Dan Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binus Siang.